Hai, masih di channel yang sama, Erna Bios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari makan nasi pakai terasi, takdir tak makan malah bermain. Mari belajar materi evolusi agar mengenal tokoh Darwin. Berlayar perahu sampai ke Pulau Ai, penggayung pukul sama rendang. Terus belajar agar kau pandai berbakti untuk Pulau Banda. Mari kita belajar. Tonton terus ya video ini hingga habis. Namun jangan lupa siapkan catatan untuk poin-poin yang penting agar kalian tidak lupa. Ingat, waktu kalian tinggal menghitung hari. Jadi jangan bosan untuk belajar ya. Pinjam jempol kalian untuk like dan komen agar ibu selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologi, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi 3 proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Macam-macam evolusi. 1. Evolusi abiologis. Perubahan benda-benda tak hidup abiotik secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama dari persenyawaan sederhana menuju ke persenyawaan yang kompleks. 2. Evolusi biologi. Perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama dari organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. 3. Mikroevolusi. Perubahan secara bertahap yang terjadi pada frekuensi gen yang dapat menimbulkan perubahan fenotip organisme. 4. Makroevolusi. Evolusi yang menimbulkan skala besar meliputi asal-usul organisme baru, arah evolusi, jenis organisme yang menempati habitat baru, dan terjadinya kepunahan. 5. Evolusi progresif. Evolusi yang menghasilkan spesies menuju pada kemungkinan populasi dapat bertahan hidup atau survive. 6. Evolusi regresif. Evolusi yang menuju kemungkinan populasi menjadi punah. 7. Evolusi divergen. Perubahan yang berlangsung dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. 8. Evolusi konvergen. Perubahan pada organ yang berbeda pada organisme yang memiliki hubungan kekerabatan jauh menuju kesamaan fungsi dari organ tersebut. Nama-nama ilmuwan yang berperan lahirnya evolusi. 1. Erasmus Darwin. Kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama dan respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. 2. Thomas Robert Malthus. Tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan makanan dipersingkat menjadi perjuangan untuk hidup atau struggle for life. Yang ketiga, Charles Lyell.
Bumi mengalami perubahan terus-menerus yang mengilhami adanya variasi karena pengaruh alam. Yang keempat, Josh Cooper, pada setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda, katatropisme. Yang kelima, Jean-Baptiste Lamarck menjelaskan A. Lingkungan berpengaruh terhadap ciri-ciri yang diwariskan. B. Ciri-ciri yang diperoleh karena lingkungan itu diwariskan kepada keturunannya. C. Organ tubuh yang digunakan terus-menerus akan berkembang, sedang yang tidak digunakan akan mereduksi atau mengalami kemunduran. Pendapat para ilmuwan yang mempengaruhi hipotesis Darwin adalah 1. Charles Lyell mengungkapkan A. Jenis fosil di tiap lapisan batuan berbeda. B. Ada organisme yang dulu hidup sekarang sudah punah. 2. Thomas Robert Malthus menjelaskan bahwa A. Populasi manusia bertambah berdasarkan deret ukur, makanan bertambah berdasarkan deret hitung. B. Akan terjadi persaingan untuk mendapatkan makanan. 3. J.B. Lamarck menjelaskan bahwa A. Makhluk hidup dipengaruhi lingkungan. B. Perubahan ciri makhluk hidup karena lingkungan itu diwariskan. C. Organ yang digunakan terus-menerus berkembang, yang tidak akan menyusut. Hipotesa Lamarck 1. Lingkungan berubah-ubah. 2. Makhluk hidup berjuang untuk hidup. 3. Terjadi seleksi alam. 4. Ada jenis makhluk hidup yang punah dan ada yang tetap lestari. Pokok pikiran sebagai dasar teori evolusi Darwin adalah 1. Tidak ada dua individu yang identik atau sama akibat adanya variasi. 2. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena berkembang biak. 3. Untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruang yang cukup. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Jadi kenaikan populasi ada faktor pembatasnya. Evolusi terjadi pada tingkat populasi, bukan individu, dan alam merupakan seleksi alam atau nature selection. 2 teori evolusi Darwin, yaitu 1. Bahwa spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. 2. Bahwa evolusi itu berjalan melalui seleksi alam. Contohnya peristiwa adanya kupu-kupu biston, betularia, dan rusa. Perbedaan teori Lamarck dan Darwin. Lamarck 1. Evolusi disebabkan oleh pengaruh lingkungan, misalnya jerapah. Sedangkan Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam, contohnya juga jerapah. Kedua, Lamarck, moyang jerapah mungkin berleher pendek. Jerapah ini selalu berusaha mencapai daun yang tinggi sehingga lehernya seringkali tertarik ke arah memanjang. Sedangkan pendapat Darwin, panjang leher jerapah bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek mati karena tidak mampu beradaptasi terhadap daun yang tinggi-tinggi, dan leher panjang bertahan hidup karena mampu mencapai daun yang tinggi. Yang ketiga, keturunan berikut jerapah berleher lebih panjang dari moyangnya karena evolusi berdasarkan lingkungan. Itu pendapat dari Lamarck. Sedangkan Darwin sendiri, keturunan berikut jerapah berleher panjang saja. Ini karena evolusi berdasarkan seleksi dan adaptasi. Pro dan kontra tentang berbagai pendapat mengenai masalah evolusi. 1. Lamarck
V.S. Weismann. Weismann adalah ahli biologi Jerman yang menentang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Percobaannya, dia mengawinkan 2 ekor tikus yang dipotong ekornya, ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Keadaan ini tetap berlangsung meskipun dilakukan sampai 20 generasi. Yang kedua, Lamarck vs Darwin. Mereka berbeda pendapat mengenai munculnya jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, semula jerapah berleher pendek karena makanan yang berupa daun-daun berkurang, maka dari generasi ke generasi leher jerapah semakin panjang untuk menjangkau daun yang semakin tinggi letaknya. Sedangkan menurut Darwin, dalam populasi jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Dalam kompetisi mendapat makanan, jerapah berleher panjang tetap bertahan hidup, sedangkan jerapah berleher pendek lenyap secara perlahan-lahan. Adaptasi dan seleksi. Adaptasi dan seleksi lingkungan merupakan mekanisme seleksi alam. Contoh adalah adaptasi kupu-kupu Biston betularia. Di sini kita bisa lihat pada tabel, pada revolusi industri di Inggris, sebelum revolusi industri, kupu-kupu bersayap cerah mempunyai populasi yang besar, sedangkan kupu-kupu bersayap gelap mempunyai populasi lebih sedikit. Sesudah revolusi industri, kupu-kupu bersayap cerah mempunyai populasi yang sedikit dan kupu-kupu bersayap gelap mempunyai populasi lebih banyak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa lingkungan merupakan seleksi yang sangat utama. Petunjuk evolusi yaitu suatu bukti bahwa evolusi itu memang terjadi. 1. Fosil, 2. Homologi, 3. Embriologi perbandingan. Isolasi reproduksi. Berbagai mekanisme untuk melakukan isolasi reproduksi pada organisme diantaranya adalah mekanisme isolasi yang bertujuan untuk menghalangi aliran gen antara spesies yang sama. Macam-macam isolasi reproduksi. 1. Isolasi prasigot. 2. Isolasi posigot. Isolasi prasigot adalah isolasi yang menyebabkan 2 spesies tidak kawin atau isolasi yang menghalangi terjadinya fertilisasi. Berdasarkan penyebabnya ada 5 macam, yaitu A. Isolasi temporal disebabkan perbedaan masa kawin atau kematangan gamet terjadi pada saat yang berbeda. Kalian bisa lihat di situ contoh adalah Drosophila dan bunga Salvia mellifera. Lanjutan macam-macam isolasi reproduktif. B. Isolasi ekologi. Karena 2 spesies yang berkerabat dekat terdapat di daerah geografi yang sama namun habitatnya berbeda. Contoh katak pohon kawin di danau yang tidak permanen sedangkan katak banteng di danau atau badan air yang lebih besar dan permanen. C adalah isolasi perilaku karena adanya ritual yang berbeda sebelum terjadi perkawinan, contoh burung bower. D. Isolasi mekanik karena struktur kelamin yang berbeda baik morfologi maupun anatomi membuat 2 spesies tidak bisa kawin, contoh bunga sage hitam bunga kecil sedang, sage putih bunga besar. E. Isolasi gamet
karena susunan kimia dan molekul yang berbeda antara dua gamet. Contoh, ikan yang meletakkan telurnya di air tidak akan dibuahi oleh sperma dari spesies yang berbeda karena selaput sel telurnya mengandung protein tertentu. Isolasi postzigot terjadi jika isolasi prazigot gagal. Isolasi ini menghalangi perkembangan zigot atau jika zigot telah terbentuk akan menjadi organisme mandul. Macam-macam isolasi postzigot yaitu 1. Hibrid, 2. Hibrid mandul, 3. Hibrid pecah. Paleontologi fosil atau fosilus atau fossil menggali sisa-sisa binatang atau tumbuhan yang telah membatu. Proses pembatuan terjadi karena bahan organik secara bertahap digantikan oleh bermacam-macam mineral, terutama persenyawaan silisium dan kapur, CaCO3, SiO2, FeCO2, dan FeS2. Perbedaan iklim, air, keadaan tanah merupakan penyebab flora dan fauna dulu tidak ditemukan sekarang. Penyebab fosil jarang ditemukan dalam keadaan lengkap karena 1. Terjadinya lipatan batuan bumi, 2. Pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk, 3. Hewan pemakan bangkai, 4. Jenis organisme yang tubuhnya tidak mungkin menjadi fosil, 5. Keadaan sekelilingnya yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh organisme menjadi fosil. Bukti fosil kaitannya dengan evolusi. 1. Lapisan batuan menunjukkan adanya perubahan struktur tubuh secara berangsur-angsur. 2. Lingkungan masa lampau berbeda dengan sekarang. 3. Menunjukkan kemiripan dengan organisme yang ada dewasa ini. Contoh A. Fosil Trilobita mirip dengan kepiting tapal kuda. B. Fosil Mastodon mirip dengan gajah. C. Fosil Archaeopteryx mirip dengan burung. Fosil sangat baik untuk menjelaskan adanya perubahan bentuk dari masa ke masa adalah fosil kuda yang ditemukan pada tiap zaman geologi. Evolusi kuda, perubahan yang terjadi dari Eohippus hingga Equus. 1. Tubuh semakin besar. Semula Eohippus sebesar kucing, kini sebesar Equus sekarang. 2. Kepala semakin besar, jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. 3. Leher semakin panjang. 4. Geraham muka dan semakin besar berlapis email belakang. Bentuknya semakin sesuai untuk memakan rumput-rumputan. 5. Kaki depan dan belakang semakin panjang. Gerakan semakin lincah dan larinya semakin cepat. Kemudian gerakan rotasi tubuh menjadi mundur. 6. Jari kaki atau kuku dari 5 jari menjadi 1, yaitu tinggal jari tengah. Bentuknya semakin panjang dan jari kedua dan keempat berupa organ rudimenter yang tidak berfungsi lagi. Homologi, organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya menjadi berbeda. Contoh 1. Tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. 2. Kaki depan anjing dengan sayap burung. 3. Kaki depan kadal homolog dengan sirip dada ikan. Analog, organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan asalnya. Contoh 1. Sayap
kupu-kupu analog dengan sayap burung untuk terbang. 2. Sayap kelelawar analog dengan sayap kupu-kupu untuk terbang. Adanya homolog, organ ini menunjukkan terjadinya perkembangan evolusi diferensiasi, sedangkan terbentuknya analog menunjukkan terjadinya evolusi konvergensi. Embriologi perbandingan. 1. Perkembangan diawali dengan hal-hal yang umum, misalnya membentuk morola, blastula, gastrula, dan dilanjutkan ke hal-hal yang khusus, misalnya diferensiasi membentuk organ. 2. Pada perkembangan yang khusus terjadi pemisahan perkembangan ke arah tertentu sesuai dengan ciri masing-masing individu. 3. Hewan yang bentuk embrionya sama setelah dewasa akan memiliki bentuk tubuh, bentuk organ yang berbeda-beda. Ontogeni, perkembangan embrio dari sigot menuju ke dewasa atau perkembangan individu mulai dari sel telur dibuahi hingga individu tersebut mati. Jadi secara ontogeni hewan berkembang biak dari satu sel sigot menjadi morula, blastula, gastrula, dan membentuk alat-alat tubuh dan seterusnya. Filogeni, sejarah perkembangan organisme dari filum yang paling sederhana hingga yang paling sempurna. Jadi filogeni perkembangan makhluk hidup dari hewan bersel satu, koloni, kumpulan sel seragam mirip morula, solenterata mirip blastula, cacing hingga amfibi, reptil, dan mamalia. Mengingat hal tersebut, Ernest Haeckel mengemukakan bahwa ontogeni merupakan pengulangan secara cepat dari filogeni dan dikenal dengan teori rekapitulasi atau ulangan. Kemudian selanjutnya petunjuk lain dari evolusi. 1. Alat tubuh yang tersisa. Reduksi, organ tubuh yang tidak digunakan semakin lama akan menyusut ditemukan saat embrio atau dewasa. Petunjuk lain evolusi adalah contoh A. Ular piton terdapat kaki yang mengecil. B. Burung kaki bersisik sisa dari reptil. C. Burung kiwi ada sisa bangunan sayap. D. Paus harusnya berambut. Dilihat pada masa embrio terdapat lapisan rambut hilang untuk gerakan tubuh. E. Manusia terdapat umbai cacing atau usus buntu, selaput mata pada selaput mata sebelah dalam, otot gerak telinga, tulang ekor dan rambut dada. 2. Perbandingan fisiologi. Adanya kemiripan dalam kegiatan fisiologi seperti respirasi, sintesis protein, sintesis ATP, dan penggunaan dalam aktivitas hidup. 3. Petunjuk biokimia. Makhluk hidup yang dekat kekerabatannya menghasilkan bahan-bahan kimia yang sama. Semakin jauh kekerabatannya, semakin besar perbedaan bahan kimianya. 4. Domestikasi. Adanya perubahan fenotip sesuai dengan keinginan manusia. Contoh variasi burung dara, padi, jagung, ikan, dan kelapa. Konsep-konsep yang berkaitan dengan evolusi. A. Spesies. B. Spesiasi. C. Adaptasi. D. Radiasi adaptif. E. Divergensi. F. Konvergensi. Spesies
ialah sekelompok makhluk hidup anggota dari populasi yang dapat melakukan perkawinan silang dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil sama dengan variasi dalam spesies. Spesiasi ialah proses pembentukan dua spesies yang berbeda dari nenek moyangnya atau spesies asal. Hasil akhir akan meningkatkan keanekaragaman biologi. Adaptasi ialah kemampuan organisme menyesuaikan diri terhadap lingkungan meliputi struktur fisiologi, sistem sensorik, tingkah laku, reproduksi, dan organisasi sosial dan koevolusi. Capek juga ya, istirahat dulu Ingat tetap belajar anak-anakku. Bulan depan kalian sudah ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.